Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, langsung saja kita memasuki sekarang bait yang ke-36 dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Langsung saja mulai dari wasyibihi zaini. Wawnya di sini huruf ataf dan kemudian syibhi maktuf ke mudnibi. Kemudian syibhi tidak ditanwin dikarenakan dia mudhaf dan zaini mudhafun ilaih. Terjemahannya dan serupa dengan keduanya. Maksudnya keduanya mana? Keduanya pada bait yang ke-35, yaitu amirin wa muznibin. Jadi dan serupa dengan keduanya. Jadi ini kajian tentang jamak mudzakkar salim, sambungan bait 35. Jadi yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim adalah dalam contoh ya, yaitu amirin wa muznibin dan yang serupa dengan keduanya. Nah, inilah lanjutannya. Serupa dengan keduanya maksudnya bagaimana? Nanti penjelasannya setelah kita menyelesaikan membaca baitnya dulu. Kita lanjutkan dulu membacanya. Wabihi dan dengannya. Nah, ini bihi jar majrur muta'alliq ke ulhiqa yang di depannya. Kemudian ishruna. Ishruna ini adalah mubtada. Terjemahannya adalah lafaz ishruna. Jadi tidak kita terjemahkan dengan 20. Jadi ishruna apa terjemahannya? 20. Bukan. Tapi apa? Lafaz ishruna. Nah, gitu ya. Tapi dalam teks ini, kalau terjemahan ishruna secara bebas ya memang 20. Kemudian wababuhu, waw huruf atop, dan babu adalah maktub ke ishruna. Wa huwa mudhaf, hu mudhafun ilaih. Terjemahannya babnya. Kemudian selanjutnya ulhiqa. Ulhiqa adalah fi'il madhi majhul. Naibul fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa, di mana huwa ini kembali ke isruna. Kemudian jumlah ini berarti sudah jumlah ya, dikarenakan ada fi'il majhul dan naibul fa'il sudah lengkap. Maka jumlah ini adalah khobar. Khobar dari mubtada ishruna tadi. Terjemahannya adalah dimulhaqkan atau diserupakan. Diserupakan apanya? Diserupakan tanda i'rabnya. Kemudian selanjutnya wal ahluna, waw di sini adalah huruf ataf, kemudian ahluna adalah maktuf ke isruna juga. Terjemahannya lafaz ahluna. Jadi kalau kita terjemahkan bait ini menurut bahasa Indonesia, maka kira-kira seperti ini. Wasyibihi zaini, dan cerita jamak mudzakkar salim selain pada lafaz amirin dan muznibin mencakup juga yang serupa dengan keduanya. Nah, itu syibihi zaini. Kira-kira sampai di sini titik. Selesai pembahasan tentang jamak mudzakkar salim. Nah, masuk yang selanjutnya cerita tentang mulhaq jamak mudzakkar salim, yaitu yang mulai wabihi ishruna wababuhu ulhiqa wal ahluha. Terjemahannya seperti ini sesuai bahasa Indonesia. Dan lafaz ishruna dan babnya dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar salim. Dan begitu juga lafaz ahluna. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, sekarang kita ambil pelajaran dari bait ini. Yang pertama mulai dari wasyibihi zaini, yaitu yang serupa dengan dua lafaz, yaitu lafaz amirin dan muznibin. Apa itu maksudnya? Saya tunjukkan dulu. Pertama lafaz amirnya ya, amirun. Ini sesuai pelajaran kita sebelumnya. Ini bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim karena dia isim alamnya mudzakkar, dan syarat-syarat setelahnya sesuai dengan pembahasan kita pada bait 35.
Nah, lafaz amirun ini bisa dibuat jamak mudzakkar salim, yaitu menjadi amiruna atau bisa amirina. Amiruna saat posisi rafa, amirina saat nasab dan jar. Begitu juga yang semisalnya, yang serupa dengannya, yaitu apa? Isim alam juga. Misalnya isim alam Muhammadun. Muhammadun bisa dibuat jamak mudzakkar salim menjadi Muhammaduna saat rafa, Muhammadina saat jar dan nasab. Begitu juga nama yang lain, misalnya nama yang masuk kategori isim ghairu munsharif, yaitu Ibrahimu. Bisa ini dibuat jamak mudzakkar salim menjadi Ibrahimuna saat rafa dan menjadi Ibrahimina saat nasab dan jar. Inilah yang maksud serupa dengan keduanya. Yang pertama isim alam. Yang kedua apa? Yang kedua isim sifat, yaitu yang pada contoh muznibun bisa kita jadikan muznibuna dan muznibina. Ini isim fa'il, di mana isim fa'il termasuk isim sifat. Isim sifat yang lain juga serupa, yaitu bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Contohnya isim sifat dari isim tafdil, yaitu afdolu. Bisa dibuat afdoluna saat rafa, afdolina saat jar dan nasab, karena dia bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Kemudian isim sifat yang lain, misalnya sighah mubalaghah, darrabun, bisa dibuat jamak mudzakkar salim, yaitu darrabuna saat rafa dan darrabina saat nasab dan jar. Inilah maksudnya wasyibhi zaini, dan yang serupa dengan keduanya. Baik, kita lanjut. Wabihi ishruna. Nah, pada ishruna ini sebagai mubtada'nya, dan karena khobarnya adalah ulhiqa, maka kita terjemahkan adalah. Jadi lafaz ishruna adalah dimulhaqkan atau diserupakan i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim, yaitu dia ishruna saat rafa dan ishrina saat nasab dan jar. Namun dia ini bukan jamak mudzakkar salim, dia adalah mulhaq jamak mudzakkar salim. Kenapa dia bukan jamak mudzakkar salim? Salah satu alasannya karena dia tidak bisa dimufradkan. Bandingkan dengan lafaz amiruna. Amiruna berarti ada 3 amir atau lebih. Jadi lafaz amiruna bisa dimufradkan menjadi amirun kalau mufradnya. Kalau dibuat dalam artian jamak, berarti amiruna adalah amirun wa amirun wa amirun. Ada 3 amirnya. Bisa. Lah kalau ishruna nggak bisa. Coba dimufradkan menjadi ishrun, udah lain cerita. Karena ishruna artinya 20. Dan lafaz ishruna tidak bisa kita buat ishrun wa ishrun wa ishrun. Tidak bisa. Maka itulah dia bukan jamak mudzakkar salim. Tapi karena i'rabnya diserupakan dengan jamak mudzakkar salim, maka kita katakan mulhaq jamak mudzakkar salim. Selanjutnya wababuhu, dan babnya. Maksudnya apa? Dan babnya. Dan babnya ini adalah tadi kan ishruna 20. Maka mulai dari 30, yaitu salasuna dan salasina, mulai dari 30 ini sampai dengan 90, yaitu tis'una dan tis'ina, semuanya itu masuk kategori mulhaq jamak mudzakkar salim. Jadi 40 masuk, yaitu arba'una, dan seterusnya hingga 90. Begitu. Mereka itu dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar salim. Kembali lagi, dimulhaqkan itu dia tidak menjadi jamak mudzakkar salim, tetapi tanda i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim. Baik, kita lanjut.
Selanjutnya adalah wal ahluna, dan begitu juga lafaz ahluna. Ini juga mulhaq jamak mudzakkar salim. Jadi saat rafa dia ahluna, saat nasab dan jar dia ahlina. Lah mungkin muncul pertanyaan, kalau isyruna tadi tidak bisa dimufradkan sebagai alasannya dia tidak jamak mudzakkar salim, lah ahluna ini kan bisa dimufradkan. Dia bisa menjadi ahlun. Tapi kenapa dia bukan jamak mudzakkar salim? Jawabannya, karena dia bukan isim sifat. Ahluna ini adalah isim jenis. Sementara ingat, syarat untuk jamak mudzakkar salim, dia harus satu isim alam yang diwakili dengan amirin dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua isim sifat yang diwakili muznibin dengan syarat-syaratnya juga. Jadi ahlun tidak masuk kategori isim alam, tidak masuk juga isim sifat. Oleh karena itu dia bukan jamak mudzakkar salim meskipun bentuknya seperti jamak mudzakkar salim. Jadi dia apa? Dia adalah mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, seperti itu saja kajian kita pada bait 36 ini. Sekarang kita memasuki bait yang ke-37. Langsung saja dimulai dari ulu. Apa ini ulu? Ini kita tidak terjemahkan. Ini hanya diambil lafaznya saja. Jadi lafaz ulu. Kemudian wa alamuna, ini juga kita ambil lafaz alamuna. Tidak diterjemahkan ya. Kemudian illiyuna juga lafaz illiyuna. Kemudian wa arduna juga lafaz arduna. Nah, semua ini, keempatnya ini adalah maktufat ala ishruna yang di atas. Nah, kemudian selanjutnya sadza. Sadza ini fi'il madhi. Terjemahannya adalah jarang. Nah, kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya maktufat. Maktufat itu apa? Maktufat itu artinya kembali ke empat lafaz ini. Jadi lafaz ulu, lafaz alamuna, lafaz illiyuna, dan lafaz arduna. Nah, keempatnya itulah yang dimaksud jarang gitu. Selanjutnya wasinuna. Demikian pula lafaz sinuna. Ini juga masuk kategori jarang. Saz ini bisa diterjemahkan dengan jarang, janggal, menyimpang, atau bisa juga tidak menurut aturan kaidah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kenapa lafaz-lafaz ini saz ketika dibuat jamak mudzakkar salim? Dikarenakan mereka ini tidak memenuhi syarat. Kita lihat lafaz ulu. Ini dia tak ada mufradnya. Jadi dia tak bisa jadi jamak mudzakkar salim. Berarti tidak bisa. Kemudian alamuna ini adalah isim jenis. Artinya ini ya, alam ya, alam semesta. Berarti juga tidak bisa. Lah jadi kok ada lafaz alamuna? Nah, itulah dia nanti mulhaq jamak mudzakkar salim, bukan jamak mudzakkar salim. Dan jangan lupa dia itu sal. Kemudian selanjutnya illiyuna. Kenapa ini tidak bisa jamak mudzakkar salim? Karena dia tak berakal. Ini isim alam, nama, tapi dia tak berakal. Beda dengan sebelumnya, amirin, isim alam tapi berakal. Kemudian selanjutnya arduna, ini adalah muannats majazi. Nah, namanya jamak mudzakkar salim tentu mesti mudzakkar. Masa muannats dijadikan jamak mudzakkar salim? Ya nggak bisa, nggak memenuhi syarat. Lah tapi kok ada arduna? Ah, inilah mulhaq jamak mudzakkar salim dan dia syadz. Begitu juga sinuna. Sinuna ini dia menyalahi peraturan, dia itu isim jenis muannats lagi. Nah, jadi dia tidak boleh. Tidak boleh apa?
tidak boleh jadi jamak mudzakkar salim. Kalau ada, maka itu mulhaq jamak mudzakkar salim. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ke bawah karena ini sambungannya, wababuhu, dan babnya. Maksudnya dan babnya apa? Dan bab dari sinuna. Bab sinuna itu apa? Bab sinuna diantaranya ada mi'atun, boleh jadi mi'ina jamaknya. Begitu juga subatun, boleh jadi subina. Namun kembali lagi, dia ini bukan jamak mudzakkar salim, tetapi mulhaq jamak mudzakkar salim. Baik, kita lanjut. Wa mislah, dan mislah. Mislah ini posisinya adalah hal. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya adalah za. Selanjutnya mislah mudhof, dan di depannya hinin adalah mudhofun ilaih. Terjemahannya seperti lafaz hina. Kemudian qad. Qad ini bukan litahqiq, bermakna sesungguhnya, tetapi litaklil, maknanya kadang-kadang. Kenapa maknanya kadang-kadang? Karena dia ketemu dengan fi'il mudhari yarid, maka dia faedahnya litaklil. Terjemahan yarid adalah berlaku. Apa maksudnya seperti lafaz hina kadang-kadang berlaku? Nanti kita lanjutkan dulu bacanya, nanti di belakang akan ada penjelasannya. Kemudian mana fa'il dari yarid? Fa'ilnya adalah dha. Terjemahannya ini. Jadi berlaku, apa yang berlaku? Ini. Selanjutnya di depannya al-babu, ini bisa badal, bisa atop bayan. Terjemahannya ya bab ya. Jadi kadang berlaku ini bab. Selanjutnya wahwa, wanya dan, kemudian huwa adalah mubtada. Terjemahannya dia. Kemudian enda adalah zorob, wahwa mudhaf, dan qaumin mudhafun ilaih. Terjemahannya adalah di sebagian kaum. Selanjutnya yattorid. Yattorid di sini adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke huwa yang mubtada. Kemudian jumlah fi'il dan fa'il adalah khobar jumlah fi'liyah. Terjemahannya bisa berlaku. Nah, apa pelajaran dari bait yang 38? Yaitu begini, bahwa kadang berlaku ini bab, hal keadaannya adalah seperti lafaz hina. Maksudnya gimana lafaz hina? Yaitu dia di-i'rab dengan ya dan nunnya itu. Jadi contohnya seperti ini. Hadhihi sininun. Nah, ini saat marfu, dia khobar. Kemudian saat dia mansub adalah ra'aitu sininan. Nah, perhatikan pakai ya juga ya, baik dia marfu maupun mansub. Kemudian pada yang majrur, contohnya marartu bisininin. Nah, seperti itu. Jadi tidak digunakan hadhihi sinuna, bukan gitu, tetapi sininun, meskipun dia marfu. Nah, seperti itu. Tapi ingat apa dibilang kayak musannif, qad yarid, kadang berlaku. Bahkan lanjutannya huwa inda qaumin yattorid. Ini di sebagian kaum bisa berlaku, berarti di sebagian lagi tertolak. Artinya yang lebih umum adalah yang dia saat rofa menggunakan sinuna, seperti yang di atas bait 37 tadi. Baik, sekian inilah kajian kita bait 36, 37 dan 38. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan ke grup WA masing-masing. Sekian, wallahu a'lam.